Mohon maaf nih Cak, ini pemula, masih pemula, masih belajar. Ah, podo kula nggih sinau. Perkenalkan dulu. Yang saya tanyakan, mohon dikoreksi aja ini untuk saya ya. Nggih. Selama ini saya pakai routing itu untuk subwoofernya pakai mono ya. Yang mid high sama low-nya itu stereo. Yang saya tanyakan, apakah subwoofer itu harus stereo? Karena apa? Yang untuk line array sama low-nya itu saya bikin stereo. Tapi untuk yang subwoofernya pakai mono. Apakah seperti itu bisa atau enggak? Artinya yang saya pakai itu seperti itu, apa harus stereo untuk subwoofernya ya? Seperti itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Untuk subwoofer mono itu sendiri, yang dimaksudkan mono itu dia keluar outputnya sendiri-sendiri tapi masuk dalam satu input, atau outputnya juga cuma satu? Satu input, outputnya digabung jadi dua. Jadi Sendiri-sendiri, output sendiri-sendiri masuk tapi satu input. satu input. Berarti untuk powernya kita pakai mono ya, di paralel seperti itu. Yang benar itu sebenarnya seperti itu. Subwoofer itu ndak ada mas, subwoofer stereo. Iki nek terus enek subwoofer stereo, bayanganku cuman satu. Ding 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 deng. Ki sing nang kono gak enek suarane apa-apa, wae dung rono kene gak enek. Subwoofer itu letaknya memang mono. Mau audio seperti apapun, bahkan sampai yang mulai 3D, 5D sampai 8D yang ada di studio speaker itu ada yang front, ada yang rear, ada yang back, sampai di atas itu muter. Subwoofernya cuma satu. Meskipun letaknya di mana-mana, dia inputnya cuma satu, mono. Makanya sampai yang namanya mixing console atau mixer itu rata-rata yang sudah memiliki standarisasi pasti ada stereo. Kalau nggak stereo itu ada mix atau LR, sebelahnya pasti M atau center. Nah itu fungsinya sebenarnya subwoofer itu harusnya di situ. Kalau misalkan mau ditata, kita cukup main LR saja, boleh. Tapi usahakan signal input itu ketika kita menggeser yang namanya penpot atau panorama potensio, itu harus tidak berubah. Ketika digeser kanan kiri itu hanyalah 3W-nya yang bergeser, subwoofernya tidak. Itu sistem yang benar. Jadi memang fasilitas-fasilitas di mixer itu semua punya tujuan, ada tujuan. Bukan hanya sekedar dibikin, itu tidak untuk digunakan. Kalau untuk masalah kita penggunaan ada sound delay, ada outfill dan lain-lain, biasanya di mixer-mixer yang sudah memiliki standarisasi itu kita disediakan beberapa output matrix. Nah, itulah fungsinya di situ. Memang jarang yang mempertanyakan ke hal tersebut itu masih jarang. Karena yang mungkin bagi teman-teman sendiri untuk mengetahui sampai di situ itu mungkin masih banyak yang belum, karena memang seperti itu rata-rata yang melakukan tindakan tersebut itu bisa dibilang mereka sudah berada di kelas advance atau dibilang menengah ke atas. Untuk sistem seperti itu pun terkadang ada dari riders artis itu yang menghendaki sistem seperti itu. Ada juga yang memang ditulis sistemnya seperti ini. Main PALR monosub, bahasanya seperti itu.
Jadi bukan berarti yang namanya monosub itu kita harus lewat jalur lain, tidak. Intinya kalau misalkan ini contoh, kita memiliki 3 matriks misalkan. Matriks 1 2 kita gunakan untuk LR, left right untuk 3-way sebagai main stereo. Yang satu, metrik yang 3 ini kita gunakan untuk subwoofer. Bisa tanpa kita harus membuka apapun, kita mixing seperti biasa, subwoofernya sudah keluar. Itu bisa. Artinya dari ketiga matriks ini tadi cukup menerima sumber sinyal kiriman hanya dari satu sumber, yaitu dari channel live rack. Yang sekarang lagi banyak itu kan seperti M32 atau X32, itu dia memiliki monocenter, di per channel juga memiliki level. Bisa kita lewat situ atau kita bisa lewat matrix yang kirimannya matrix itu bukan dari channel mono tapi dari channel LR, itu juga bisa. Intinya yang namanya mono itu mau dikemanapun arah panorama atau penpot itu dia posisinya tetap. Subwoofer yang benar seperti itu. Jadi jangan sampai ini digeser ke sini subwoofer ikut mati. Itu memang masih banyak yang bisa dibilang fenomena, banyak yang belum mengalami di situ. Nanti biasanya kalau ada subwoofer yang sifatnya itu sendiri, itu terkadang itu mereka memiliki masalah lain itu di record. Biasanya memiliki masalah lain itu di recording. Live-nya enak, recordnya nggak enak. Live-nya subwoofernya cukup, recordingnya subwoofernya nggak ada. Biasanya yang sering seperti itu. Tapi sebenarnya itu sendiri itu ada trik, ada cara tersendiri. Berarti tetap dengan sistem yang seperti tadi, subwoofer sendiri. Itu triknya gimana supaya hasil live dengan record itu sama, nilai subwoofernya sama. Itu kuncinya cuma satu. Misalkan subwoofer kita taruh di mono atau kita taruh di aux ya, yang menggunakan potensio, atau mixernya menggunakan apa? Saya pakai Zeta Pro, kebetulan itu kan bass dub saya mainkan di sub. Karena kalau lewat tumik itu pasti masuk. Jadi saya main subnya sendiri-sendiri. Main sub itu artinya dimainkan di subgroup. Subgroup 1-2. Ya. Ya, seperti itu. Subgroup 1-2 itu untuk lari ke channel atau untuk lari? Itu langsung lari ke subwoofer. Output subgroup lari ke subwoofer. Yang benar itu seperti ini. Subgroup itu fungsionalnya bukan untuk mengeluarkan output ke loudspeaker. Subgroup itu dibuat oleh oleh pabrik, dibikin untuk memudahkan kita proses mix, untuk mengelompokkan. Misal subgroup 1-2 itu berarti dia live rack. Satu pasti di atasnya ada panpot. Kalau nggak ada panpot dia ada tombol. Left rack. Nah kalau ada panpot berarti yang live, yang subgroup 1 itu panpotnya kita putar kiri penuh, yang 2 kita putar kanan penuh. Jadi ketika masuk subgroup 1-2 itu kalau yang kita masukkan channelnya stereo, dia udah otomatis keluar stereo. Tapi sebenarnya subgroup itu bukan diperuntukkan untuk dari subgroup ini kita lari ke loudspeaker, bukan.
Kalau sampean pengen subwoofernya itu keluar sendiri tanpa ikut LR atau tanpa ikut master, sampean bisa menggunakan auxiliary. Bisa menggunakan auxiliary. Nah, misalkan kalau melalui auxiliary, sampean ketika putar musik cek sound itu tinggal sampean puter aja. Ketemunya, menurut sampean ketemunya di mana? Misalkan di posisi jam 12 atau jam 1. Berarti nanti channel-channel yang membutuhkan subwoofer itu sampean bukanya harus jam 1. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ketika sampean buka seperti itu, terjadi tune atau suara itu ada yang kegedean base, ono sing kegeden, ono apa base kurang gede. Jangan nilai variabel di auxiliary ini ditambah atau dikurangi, jangan. Sampai bermainnya tune atau parametric equalizer. Nantinya kalau yang sampai tambah hanya di auxiliary-nya, ini yang akan jadi masalah. Live bisa dipastikan hasilnya bagus, tapi di recording nggak ada. Karena auxiliary ini tidak masuk ke master. Intinya subwoofer dibikin mono itu hanyalah sebuah switcher. Dibilang switcher atau switching itu karena apa? Dia hanya untuk memindah alur, memindah jalur supaya dia tidak masuk ke live rack atau tidak masuk ke master mix. Sebenarnya hanya itu saja. Berarti untuk mungkin, tapi biasanya subgroup 1 2 ini masuk ke subwoofer sana, subwoofer sini. Ya. Pakai DLMS apa crossover? Berhubung ini kan sound kecil, jadi semua serba analog. Nah, Crossover ya? ya. Crossovernya pakai 3W apa 4W? Oh mohon maaf, ini yang untuk sub itu langsung equalizer. Oh subwoofernya langsung equalizer Ya. saja. Lalu crossovernya? Crossover buat mid. Oh buat Iya. mid sama low. Ya. Low. Itu sebenarnya jauh lebih bagus lagi kalau subwoofer itu masuk di crossover. Karena untuk sistem pemotongan crossover point itu beda dengan kita memotong frekuensi. Ya. Kalau kita memotong frekuensi meskipun kecil, dia bunyi itu masih ada. Tapi kalau cross point yang berbentuk low pass atau high pass atau low cut dengan high cut, itu ketika kita geser dia mati ya mati, nggak ada bunyi di situ. Terkadang masih ada bocor suara bunyi low yang kencang itu dari perpotongan ini. Itu sistemnya pakai apa sistemnya? Maksudnya? Speakernya susunannya pakai apa? Kok sampai subwoofer itu harus masuk ke equalizer? Pakai 3W. Mid high, mid low sama low sub. Oh, by M. Sendiri-sendiri semua. Kalau yang atas enggak Pasif. BM. Nah, pasif. Pasif kan? Ya. Pasif masuknya di High. high kan? Oh, Low-nya? low. Low-nya masuk di low. Low mid. Nah. Nggak masuk di mid ya? Boten, low mid. Oh masuk di low mid. Nah, low mid. Berarti kalau dia masuk di low mid itu dia tidak punya batasan bawah. Berarti low itu bekerja sampai subwoofer dia. Nah, itu pakai Eki. Di Eki sama cross. Oh Eki sama cross, Ya. Ekinya dipotong. Ya. Oh iya. Berarti kurang subwoofernya. Lah, itu masalahnya kan kadang itu anak-anak suka ada yang mau live. Live kok sampai rak mlebu. Wis kuwi tugasmu, aku wis mumet tau. Buat majelisan itu, Cak Drot ya. Oh. Ya. Ini bisa saja kalau kalau toh misalnya
menginginkan seperti itu niku bisa. Jadi kalau sistem seperti itu crossovernya 3-way. Ya, Switchnya masih di switch 3-way atau 2-way? switch 3-way. Switch 3-way. Ya. Harusnya kalau switch 3-way itu bisa masuk ke mid. Tapi bedanya mid itu dia nggak bisa rendah banget. Ya. Biasanya mentok itu hanya di 400. Rada cempreng. Ya, high passnya itu di 400. Tapi kalau seperti itu nanti itu bisa dia 15-nya itu masuk ke mid itu bisa. Jadi nanti untuk yang frekuensi low midnya ini bisa kita turunkan. Dia punya batasan. Nggih. Setelah baru itu kalau low-nya nggak dipakai untuk subwoofernya kita bikin sendiri. Nggih. Belikan sing murah-murah. Kalau bisa belikan 2-way saja, khusus 2-way saja untuk subwoofer. Ya, monggo dipun doain mawon nggih, mugi-mugi kabul. Nah. Matur suwun sanget. Nggih, Cak. nggih, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.